Juknis BOS reguler itu dikatakan bahwa untuk tenaga kependidikan yang non PNS selama dia masuk dalam Dapodik dan ada SK dari kepala sekolah itu bisa diberikan honor. Ya. Nah, kalau tidak bisa juga, maka mohon kepada Pak Puji nanti apakah bisa dianggarkan ke dalam BOSDA transport PAK non PNS. Jadi mohon nanti pada Pak Puji untuk arahan nomor 7. Yang kedelapan, belanja sekolah dengan menggunakan aplikasi Siplah. Ini mohon sudah 1 tahun kita melaksanakan. Jadi sekarang jangan sampai tidak ada kata tidak bisa oleh sekolah. Agar terdokumentasi dengan baik pesanan dan SPG-nya. Yang kesembilan, diperbolehkan perbaikan kerusakan komponen. Ya, jadi Bapak Ibu, pemeliharaan yang sifatnya baru, ya artinya menjadi baru, itu dilarang. Yang boleh hanya swakelola yang rinci, misalnya saja pada pengecatan. Jadi diminta bahwa sekolah selama masa PJJ otomatis tidak ada siswa di sekolah. Nah, mohon untuk menyambut PTM 2021 di bulan Juli nanti, seluruh sekolah SD dan SMP tolong dilihat, KPA dilihat, apakah sekolah kelas-kelasnya dalam kondisi yang indah atau tidak. Nah, kalau ada kerusakan, ini silahkan dilakukan dengan swaklola, tetapi tidak kemudian mendapatkan nilai manfaat yang tinggi. Artinya bisa dirinci melalui swaklola. Nah, yang lebih memungkinkan pengecatan Bapak Ibu, silahkan pengecatan pagar, silahkan pengecatan ruang kelas, pengecatan ruang perpustakaan, ruang UKS, yang jelas dalam 1 tahun ini ketika menyambut PTM, sekolah Bapak Ibu tampak indah dan rapi. Dan itu tidak memerlukan RKBMD atau RKPMD, Bapak Ibu. Jadi hanya rincian belanja bahan materi saja berupa cat, kuas, dan tukang. Nanti bisa juga dijelaskan oleh Pak Puji dan staf. Lalu yang ke-10 Bapak Ibu, bila akan merencanakan belanja modal, sekolah harus mengusulkan RKBMD. Nah, hal ini silahkan Bapak Ibu lakukan dulu untuk usulan. Selama Bapak Ibu memasukkan usulan, kami akan melakukan rekapitulasi dan kami akan ajukan ke TAPD. Jadi untuk yang sekarang ini silahkan kalau ada. Tetapi Bapak Ibu mohon sesuai dengan analisis kebutuhan. Jangan fiktif atau jangan sekedar menghabiskan dana yang ada atau RKA saldo yang ada. Yang ke-11, naskah perjanjian hibah dari pemerintah provinsi tetap dibuatkan dengan alokasi pagu BOS reguler. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan penambahan pagu anggaran atau dana untuk setiap siswa per tahun SD dan SMP, kalau SD itu tambahnya Rp60.000, kalau SMP tambahnya Rp70.000, maka ini dimasukkan ke dalam RKA BOS reguler yang terbaru. Karena Bapak Ibu saya tahu sudah membuat, hanya memang kita minta untuk memasukkan nih barang dan jasa. Tetapi bila sudah turah-turah di barang jasa, silahkan saja, yang penting ada usulan RKBMD untuk belanja modal. Yang ke-12, Bapak Ibu, sesuai dokumen dalam aplikasi Arkas bahwa TAPD juga melakukan asistensi terhadap RKA manual BOS reguler SD dan SMP. Nah, jadi kita atau Bapak Ibu setelah membuat RKA, kami verifikasi, asistensi tetap dilakukan oleh TAPD, dan itu karena pandemi kita lakukan secara kolektif. Jadi setelah ini Bapak Ibu silakan membuat dan masukkan saja ke bidang, ya yang cepat masuk ya cepat kita akan periksa dan kita akan konfirmasi kekurangannya. Nah, secara kolektif kami akan mengantarkan ke BPKD untuk asistensi selanjutnya. Yang ke-13, sekolah membuat RKA manual berdasarkan Kemendagri nomor 050/3708 tahun 2020. Jadi tetap RKA manual itu dibuat Bapak Ibu, setelah dibuat di asistensi dan sudah disahkan, maka baru bisa input di Arkas Kemdikbud dengan meminta pagu 3 belanja dan 8 SMP. Bapak Ibu, untuk yang ingin bertanya itu nanti silahkan saja di kolom chat Bapak Ibu pertanyaannya. Jadi ketika muncul pertanyaan silahkan saja di kolom chat, karena
Pak Ketut dan Bu Dwi Yuni kasih mandat SD dan SMP itu akan merangkum pertanyaan dari SD dan SMP yang akan diajukan kepada PKD maupun inspektorat. Jadi silakan saja, kita tidak bersuara untuk para penanya supaya tidak kredit. Yang bersuara hanya Pak Puji nanti dengan Mbak Erna dari inspektorat. Kemudian yang ke-14, sesuai Permendagri nomor 24 tahun 2020 bahwa BOS reguler harus masuk ke dalam RKPD 2022. Ini juga sudah saya komunikasikan baru saja tadi dengan kementerian bahwa memang masuk ke dalam APBD kota. Maka RKA manual harus dihimpun ke RKAS. Ya. Kemudian yang ke-15, Bapak Ibu, dokumen terkait RKA BOS reguler mohon ada evaluasi dari inspektorat bahwa Bapak Ibu, RKA tahun lalu yang Bapak Ibu kirimkan itu tidak ada yang RKA-nya berbeda pagunya antara yang disetorkan ke inspektorat dengan yang disetorkan ke BPKD. Nah, supaya ini tidak terjadi lagi tahun ini, kami akan memarap seluruh lembar dari RKA Bapak Ibu sehingga tidak ada penggantian di tengah-tengah dan tidak ada perbedaan pagu yang disetorkan ke TAPD maupun inspektorat. Yang ke-16 Bapak Ibu, pagu anggaran BOS reguler 2021 SD dan SMP akan ditetapkan dalam SK Kadisdikbud. Karena SK untuk BOSDA juga kami buatkan untuk yang tahun 2021. Jadi dari skema yang ada ya silakan Bapak Ibu membandingkan, tidak perlu Bapak Ibu ragu untuk bisa mengalokasikan ke keduanya asal seimbang karena komponen anggaran di BOSDA sama dengan komponen anggaran di BOS reguler. Yang tidak terakomodir di BOS reguler, kami akomodir ke BOSDA seperti yang perlakuan untuk SD 21 dan SMP 21 untuk penyewaan kapal itu sudah diakomodir di BOSDA, ya Bapak Ibu, di Perwali BOSDA. Yang terakhir Bapak Ibu, RKA BOS reguler setelah rakor ini, setelah Bapak Ibu jelas, tolong ditanyakan sejelas-jelasnya kepada Pak Puji dan inspektorat, lakukan segera perubahan RKA yang kemarin dan disesuaikan dengan analisis kebutuhan, lalu verifikasi disampaikan ke bidang mulai besok sampai tanggal 24 Maret. Nah, kalau sudah selesai, kami langsung akan secara kolektif menyampaikan ke TAPD. Itulah Bapak Ibu 17 poin yang merupakan penyampaian persepsi kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, dan mudah-mudahan ada hal-hal yang perlu nanti di stressing oleh BPKD dan inspektorat, kita akan sama-sama lakukan perubahan. Untuk agenda ini supaya nanti tidak bisa mengulang membaca, saya akan share kepada atau akan di-share oleh kasih-kasih di bidangnya masing-masing. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk persepsi bagaimana penyusunan RKA BOS reguler 2021 SD dan SMP sesuai dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Selanjutnya, waktu kita sudah menunjukkan pukul 9.25. Kami mohon dengan hormat kepada Pak Puji, Kepala Bidang Anggaran BPKD, untuk memstressing hal-hal yang sudah kami sampaikan tadi. Kepada Pak Puji, disilakan. Baik, tes suara bagus. Bagus Pak Puji. Bagus Pak. Bagus Pak. Bagus Pak. Halo, 04 Balteng, Balikpapan Tengah. Suara tidak terdengar sama sekali. Halo. Ya, kita tunggu Pak Puji ya. Oh, suara saya jelas Pak Puji. Jadi suara Pak Puji saja, nanti sambil jaringannya diperbaiki dulu. Sambil kita melihat chat ya yang ada. Gimana Mbak? Ini? Izin Bu Triuni, mungkin terkait datanya yang terlalu banyak.
di sini ada sekitar 325. Ini terjadi seperti kemarin. Kami mohon untuk satu sekolah cukup satu akun saja, mendengarkan bersama-sama. Jadi tidak banyak peserta di dalam room ini. Mungkin seperti itu. Jadi dikurangi saja, dimohon untuk yang lain satu sekolah cukup satu akun saja, sehingga tidak jadi penghambatan karena terlalu banyak anggota di dalam ruangan ini. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Kemarin saya sudah koordinasi dengan Bu Upi karena kita maunya seperti itu, tapi ini kenapa muncul lagi hampir 301 peserta. Nah, jadi mohon mungkin sekolah-sekolah untuk segera bergabung saja dengan satu tim PPTK, PAK dan kepala sekolah dalam satu akun saja. Mungkin SMP sudah kita umumkan Mbak Emi bahwa setiap sekolah hanya satu akun. Mohon maaf, SD yang paling banyak itu Bu P. Iya, karena kalau SMP kan sudah kita umumkan ya, satu akun untuk setiap sekolah. Izin Ibu, karena kami ada jadi Bapak Ibu. Jadi di Halo Bapak Ibu. Untuk kepala SD, mohon bisa menyampaikan kepada bendahara dan PAK untuk bisa bergabung dan mematikan alat komunikasinya. Sehingga jumlah partisipan nanti 159. Nah, dengan kami Dinas Pendidikan, BPKD dan Inspektorat nanti hanya 170 itu maksimal. Nah, kalau sekarang ruang virtual kita partisipannya 270. Aku dengar di situ. Ya, jadi Bapak Ibu, supaya kemudahan kita bisa sama-sama tercapai, mohon kepada Bapak Ibu Kepala SD untuk menyampaikan kepada PAK dan bendahara untuk bisa keluar dari ruang virtual ini dan bergabung dengan kepala sekolah. Ya, kalaupun tidak bisa bergabung, ya artinya secepat mungkin. Yang penting ada satu di antaranya itu bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Puji. Ya. Terima kasih Mbak Emi. Silakan Pak Puji bisa dites kembali suara dari Mbak BPKD. Ruang chat sudah banyak pertanyaan untuk Pak Puji. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu Pak Puji, mungkin Bu Upi bisa menyampaikan pertanyaan dari SMP, karena kalau dari SD nanti akan dirangkum oleh Pak Ketut untuk pertanyaan SD dan kami juga sudah melakukan internal kemarin, jadi saya kira mungkin dari pertanyaan SMP. Oh, Pak Puji sudah bisa kembali. Silakan Pak Puji, dilanjutkan. Sudah bagus. Nah, mungkin Sudah, kalau nanti suara saya di daerah-daerah SD yang tidak terdengar, mungkin di chat aja dipertanyakan apa kebutuhannya. Mungkin beberapa hari ini memang jaringan agak trouble. Sebetulnya banyak dan tidak itu tidak masalah. Kami peserta pernah 1.000 orang juga nggak ada masalah kan gitu. Nah, mungkin jaringan Telkom yang selama ini agak bermasalah. Namun demikian mungkin sedikit saja kami mungkin menyampaikan secara umum bahwa bos reguler ini segera kita lanjuti karena sudah bulan Maret. Nah, mungkin saya yang pertama mulai dari sisi perencanaan RKAS. Bapak Ibu sekalian, seluruh sekolah SD maupun SMP negeri dan swasta sebetulnya nanti swasta sore itu harus yang menyusun namanya rencana RKAS. Itu yang bos reguler. Yang bosda saya yakin teman-teman sudah menyusun karena bosda itu secara langsung itu di BPKD. Gimana Bu Yuni? Bagus saja toh? Ya, sudah bagus sekarang Pak Pokcer.
Silakan lanjut, Pak. Ya, oke. Nah, ada 3 regulasi yang harus dipegang oleh Bapak Ibu sekalian untuk menyusun yang namanya RKAS manual. Intinya manual dulu, pakai Excel sesuai format regulasi itu. Yang pertama adalah Kemendagri 050 itu sebagai nomenklatur harus dipegang. Yang kedua adalah Kemendagri 24, tuntunan untuk penganggaran dan mekanisme bos reguler adalah di Permendagri 24 itu. Baik penganggaran sampai ke LPD-nya. Pejabat-pejabatnya pun diatur di situ. Jadi yang ketiga adalah juknis. Juknis itu penting, tuntunan dari dari penyusunan RKAS. Arahannya adalah 8 SNP itu yang paling dinantikan. Nanti seluruh SMP tolong segera menyusun RKA secara manual dulu. Kebutuhan-kebutuhan apa yang harus ditentukan di dalam RKA itu. Namun yang saya stressing di sini adalah ada sebetulnya harus menyusun 2 RKA. Yang satu adalah reguler di 2021, yang kedua adalah take over sisa tahun kemarin. Sisa tahun kemarin saya yakin teman-teman sudah melaporkan kepada BPKAD melalui akuntansi, tapi ada sisa anggaran. Tolong sisa anggaran itu betul-betul diinventarisasi untuk di take over, juga direncanakan di tahun 2021 supaya nanti sisa tahun anggaran itu per sekolah itu berapa dan tahun 2021 ini nanti berapa. Rekapitulasi sudah kami terima, total semuanya alokasi bos reguler di kita itu 73 miliar, dari bos negerinya, terus bos swastanya adalah 22 M. Nah, nanti sore untuk bos swasta itu kami arahkan untuk sama dengan yang di negeri. Itu yang pertama. Jadi pedomannya, regulasinya ada 3, itu Kepmen 2050 dan Permendagri 24 dan petunjuk teknis dari kementerian. Nah, tadi ada beberapa hal yang sudah diceritakan Bu diceritakan Bu Yuni bahwa bos ini segera di asistensi karena sudah mengalami keterlambatan. Intinya adalah pesan-pesan regulasi itu, bos ini harus masuk batang tubuh APBD sesuai dengan aturan yang ada. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, format RKAS secara manual nanti kita berikan, atau Bu Emi nanti memberikan format RKAS untuk menyusun secara manual, nanti yang mengacu Arkas yang ada. Arkas yang ada sesuai dengan Permendagri 24 itu. Jadi formatnya diberikan, nanti teman-teman dikasih batas waktu menyusun RKA, nanti memverifikasi isinya adalah Dinas Pendidikan apa yang pengarahannya apa, nanti tim TAPD harus memverifikasi sesuai BOSDA. Nah, nanti arahannya seperti apa. Nah, setelah nanti RKAS itu sudah jadi, sudah diverifikasi, nanti akan diterbitkan RKA final, baru dievaluasi oleh inspektorat arahannya. Itu yang kedua. Nah, untuk isinya itu nanti
diskusi sama teman-teman anggaran bahwa SSH-nya seperti apa, standarnya seperti apa. Ada pengaturan yang diatur oleh pusat ini tidak boleh, diatur oleh daerah ini boleh. Nah, nanti bisa mapping antara bos reguler dari pusat maupun Bosda. Itu nanti secara teknis kita diskusikan di asistensi saja. Kita arahkan sesuai dengan juknis yang ada. Kalau nanti mengarahkan secara teknis di sini agak melebar. Nanti secara umum teman-teman bisa mempertanyakan bolehnya ini apa, tidak bolehnya ini apa. Itu yang paling penting gitu. Sesuai dengan arahan juknis yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Terus masalah tadi belanja modal, tadi Bu Yuni bilang diperbolehkan perbaikan kerusakan komponen non struktural seperti ngecat, seperti apa. Ada 2 tipe sebetulnya untuk pemeliharaan. Ada 1 paket diserahkan oleh pihak ketiga, ada swakelola. Sarannya inspektorat kemarin itu sebaiknya swakelola. Tapi kalau nanti sekolah-sekolah itu akan mengeluarkan pemeliharaan pengecatan ruang guru, itu bisa rinci kalau maunya swakelola. Tapi Bapak Ibu harus mempunyai luang waktu untuk pengadaan alat datangnya kalau itu swakelola. Beli catnya itu harus beli sendiri, ongkos tukangnya itu harus harus membayar dari situ, bahan-bahannya gambarnya harus dari situ. Nah, itu kalau swakelola itu efektif, efisien. Tapi bisa juga 1 paket tapi diserahkan oleh pihak ketiga. Tapi itu bisa dinilai ada 2 hal, ini masuk aset atau ini tidak masuk aset. Bisa juga kalau nanti ada pemeliharaan perbaikan WC, ternyata WC-nya itu dibangun ulang, itu pasti masuk aset. Nah, hal-hal seperti itu nanti di teknis kita arahkan oleh bidang aset. Di peraturan itu boleh kan kurang lebih 30% itu untuk komponen-komponen yang bisa pemeliharaan. Nah, selama ini bos reguler itu dibatasi oleh aturan bahwa honor dibatasi, pemeliharaan dibatasi, belanja modal sebetulnya tidak dibatasi. Sebetulnya aturan juknis itu sekarang sudah luas, cuma kelemahannya teman-teman itu di RKBMD-nya. Jadi RKBMD yang selama ini itu dibutuhkan oleh sekolah itu tidak direncanakan secara terencana gitu maksudnya. Nah, kemarin pada waktu dengan Dinas Pendidikan mohon diinventarisasi masing-masing sekolah baik tahun 2021 maupun 2022, inventarisasi kebutuhan belanja modal di sekolah itu apa sih, bisa merencanakan untuk mengusulkan yang namanya RKBMD. Nah, kendalanya selama ini itu seperti itu. Bapak Ibu menyusun RKA itu beli komputer, beli printer sekolah, beli alat-alat pelajaran sekolah, nggak ada. Nah, sebetulnya dalam regulasi itu dikasih peluang banyak. Kalau uang ini direncanakan dengan baik, saya yakin duit ini habis, tidak ada sisa. Saya yakin itu. Karena
di sekolah-sekolah itu memerlukan dana yang cukup besar, khususnya di pemeliharaan yang bersifat ringan. Yang bersifat ringan ini pengelola sekolah itu tidak berani mengeksekusi karena keterbatasan perencanaan. Itu di nomor 6 itu sudah diatur belanja modal itu boleh ini boleh. Kalau nggak direncanakan di RKPMD juga agak sulit untuk ditindaklanjuti. Nah, mungkin untuk penyusunan RKA tahun ini, karena ini baru dimulai, mohon inventarisasi kebutuhan belanja modalnya dulu per sekolah, baru tuangkan dalam RKA. Nanti kita diskusikan di teknis. Kalau memang belum ada di RKPMD, itu nanti kita usulkan di RKPMD. Nanti tindak lanjutnya seperti apa. Tapi harus yakin, harus wajar, ya, harus sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. Ada belanja modal itu yang bersifat alat kantor, bahan gedung, pendukung gedung, itu banyak hal di sekolah-sekolah. Kita harus mapping. Kalau memang anggaran yang dari Posda itu nanti dari untuk kegiatan operasionalnya, nanti dari bos reguler itu bisa disesuaikan dengan petunjuk teknis yang ada. Itu yang paling penting sebetulnya. Nah, mungkin hal lain nanti di pertanyaan saja. Hal lain, pagu anggaran bos reguler sudah ditetapkan baik SD maupun SMP. Cuma legalitasnya itu belum ditentukan, karena yang selama ini sebetulnya kalau kita mau menuangkan di dalam APBD itu ada namanya Pergub, Peraturan Gubernur tentang alokasi dana bos reguler setiap daerah. Namun sekarang berdasarkan Juknis nomor 6 itu daerah suruh menghitung sendiri sesuai dengan dapodiknya. Maka dari itu nanti kita hitung sesuai dana dapodik untuk dituangkan dalam SK Kepala Dinas Pendidikan untuk dituangkan dalam APBD. Itu mekanismenya. Nah, RKA itu nanti kita verifikasi, mungkin Bu Yuni sudah menjadwalkan nanti secara kolektif apakah di DES, apakah satu orang, nanti kita diskusikan. Mungkin itu Bu Yuni beberapa hal. Nah, kalau memang nanti teman-teman akan tanya, silakan bertanya, nanti kita jawab sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puji. Ada beberapa pertanyaan di kolom chat yang sudah didata oleh Kasih Mandat Pak Ketut. Nanti Pak Ketut akan menyampaikan pertanyaan dan Pak Puji dipersilakan untuk menjawab. Silakan Pak Ketut. Mungkin Pak Kabin. Apakah suara saya bisa didengar? Ya. Bagus Pak Ketut, silakan. Izin. Pertanyaan yang pertama Pak Kabin, apakah untuk KKG, ini mungkin Ibu bisa jawab nanti, apakah untuk KKG dan KKUPS juga bisa dipaket seperti KTGS? Ini pertanyaan dari 010 Timur. Mungkin Ibu nih. Ya, saya jawab dulu ya pertanyaan pertamanya ya. Ya, saya aja Bung.
Ya, untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan KKG dan KKOPS, tadi disampaikan di agenda nomor 6 ya Bapak Ibu ya, agenda nomor 6. Dan juga kemarin sudah saya sampaikan atau saya mintakan arahan ke Kemdikbud bagaimana dengan KKG dan MGMP. Nah, jadi kalau menurut Kemdikbud, KKG dan MGMP itu memiliki kegiatan setiap bulan. Kalau memiliki kegiatan setiap bulan itu tidak masalah mendapatkan transport. Nah, kalau begitu yang kita lakukan selama ini tidak masalah Bapak Ibu, lanjut saja ke KKG dan MGMP-nya. Begitu Pak Ketua, terima kasih. Ya Bu. Pertanyaannya yang kedua, mudah-mudahan sudah diperhatikan sama yang bertanya ya. Pak Ketut di mute itu, Pak Ketut, suaranya di mute. Oh iya, Ya. Pak Bu. Siap. Ya Bu, ya. Usul yang kedua Bu, usulan RKBMD perubahan 2021 bisa diajukan mulai tanggal bulan berapa? Mungkin dari BPKD bisa berikan tanggapan. RKBMD kalau memang nanti ada usulan, segera saja diusulkan. Siap ya. Ya, jadi menambahkan Ya Pak. menambahkan Pak Ketua. Jadi Bapak Ibu Ya. SD dan SMP untuk usulan RKBMD sekarang juga silakan Bapak Ibu melalui surat dengan kebutuhan belanja modal. Artinya Mas Dodi yang bertugas di Suaranya nggak jelas, Bu. Izin Bu Triuni. Bu Triuni, mohon izin. Suaranya nggak jelas, Bu Triuni. Aduh, suara lagi ya. Mohon maaf Ibu, suaranya tidak jelas. Memang jaringannya agak lemah. Ya, Jaring Pak Ketut. Pak Ketut, mungkin RKBMD usulan perubahan segera dihimpun saja. Nggih Pak, sudah saya catat. Nggih. Ya, lanjut Pak Ketut, lanjut. Berikutnya laporan dilakukan bertahap atau per triwulan 2021 ini. Mungkin Pak Kabin bisa menanggapi. Laporan itu kalau bisa, kalau transfernya per triwulan, itu laporannya juga per triwulan. Ya. Pak Ketut. Ini izin Pak, ini Ya. penyalurannya bertahap. Ya. Oh, bertahap, tidak. Bos. Per 4 bulan. Oke. Per 4 bulan Iya. kah? Ya, Berarti per, per 4 bulan. kalau gitu begini,
kan di Januari biasanya Januari cair gitu untuk tahap pertama, baru itu dilaporkan nanti sambil menunggu untuk tahap kedua itu sesuai dengan transfernya kalau mau melaporkan. Ya, Mohon Pak. izin Bu Triuni mengatakan. Silakan Bu Nani. Putus-putus nggak suaranya Bu? Enggak, pas saja. Ya silakan Bu Nani dulu. Terima kasih Terima kasih Pak Terima Puji. kasih Bapak Ibu. Ini terkait RKBMD. Kemarin saya koordinasi sama Mas Dodi untuk RKBMD. Surat usulan sekolah dibuat Desember saja Bapak Ibu ya. Usulan yang terbaru diusulkan di bulan Desember. Kata Mas Dodi, kata Mas Dodi ya. Suratnya dibuat bulan Desember. Nah ini makan minum harian apakah harus kalau memakai siklah lebih bagus ya kan Bapak Ibu, tapi kalau tidak ya intinya bisa menjawab ya Bapak Ibu ya sama dengan siklah ya. Yang penting Bapak Ibu pada saat ditanya bisa menjawab kenapa tidak memakai siklah, monggo silakan. Untuk honor pendalaman materi, untuk honor untuk PNS sudah tidak ada ya Bapak Ibu ya, jadi kita tidak ada honor ya. Jadi untuk honor pendalaman materi sudah tidak ada Bu Tri ini ya. Karena honor untuk ASN sudah tidak boleh ya Bu ya, jadi sekali Terus tadi pertanyaannya apa masih boleh transport untuk PAK, PPTK dan bendahara? Kalau kemarin hasil pertanyaan ke kementerian yang masih transport diizinkan ya Bu ya masih Bu ya sebatas kewajaran. Nah kalau teman-teman masih mau menganggarkan kan dengan standar yang ada di SSH untuk standar bendahara berapa standar yang ada. Karena inspektorat juga mengerti bagaimana kerja bendahara, PAK, kaminya ya harus kita kasih reward juga untuk transport. Jangan hanya karena untuk dari yang apa, tapi bendahara dan PAK tidak dianggarkan untuk transportnya. Terus dari dan PAK dianggarkan, akhirnya mengikuti standar bendahara dari itu. Ada mengikuti untuk kerusakan tadi saya baca ada kerusakan untuk plafon dan keramik ya diborong sudah. Sebab batas tidak di RK tidak di kalau Bapak Ibu bisa merinci belanjanya lebih baik dirinci saja belanjanya apa yang dibelanjakan di keramik untuk beli semen. Jadi tidak perlu diusulkan di RKBMD. Hanya pemberian bahan nanti upah tukangnya disendirikan. Tapi kalau dia masuk satu paket, dia harus masuk di RKBMD. Jadi RKBMD sekali lagi yang belum masuk di tahun 2021, Mas Dodi kemarin menyarankan di buku Mas tetap Desember di sama saya kemarin menyampaikan Desember ya seperti itu. Ya. Bu Yuni menambahkan. Ya, terima kasih Bu Nani. Silakan Mbak Emi. Ya, menyampaikan Mana wajah cantiknya? pembahasan. Wajah cantiknya mana Mbak Emi? Baik. Ya Ibu, mungkin menambahkan terkait pembahasan RKBMD. RKBMD ini juga pelik buat kita. Seperti yang sudah disampaikan Bu Nani, surat pertanggal Desember, tapi mohon Pak Ketut dan Bu Dwi Yuni dari SMP, kita membahas batas akhir surat diterima di Disdik kapan. Jadi tidak ada lagi bahasa Mas Dodi, kita sudah close, atau nanti bahkan Mas Dodi tidak close sehingga tidak bisa tidak menyampaikan ke Mbak Yuspin gitu atau ke BPKAD. Jadi
mohon ketegasan teman-teman dari bidang SD dan SMP memberikan batas waktu kepada sekolah. Mungkin bisa disampaikan hari ini, jadi bisa didengar bersama-sama. Kapan batas akhir surat diterima oleh Mas Dodi? Kemudian yang mohon nanti penjelasan juga. Ini Rektorat belum ada sepertinya saya lihat ya. Saya tanya dulu. Hadir Mbak Emi. Ya, Mas Saya Puji. tanya dulu. Tanggal 30 tadi itu atas sarannya siapa? Bu Nani, 30 apa Mas? 38. Tadi kan Desember. Bu Nani bilang 30 Desember. Bukan 31 Desember, pokoknya Desember Mas, dari pengurus barang. Bulan ya, Desember, pengurus barang. Mas. Enggak, untuk usulan RKBMD tahun 2021. Iya, betul. Kenapa tanggal 30 kalau ada perubahan? Nah, itu dari pengurus barang yang kemarin disarankan seperti itu. Itu Bu Yuspin tahu seperti itu. Enggak tahu saya Mas Dodi ya. Nanti saya tanya ke Mas Dodi ya. Ini kalau saya yakin teman-teman sekolah ini sudah menyusun alokasi yang lama. Nah, RKBMD pasti ada yang sudah diusulkan. Nah, yang diusulkan itu kan direvisi tuh. Kalau bisa mengusulkan kembali, tapi tambahan-tambahannya itu. Tapi tanggalnya jangan tanggal mundur, malah lebih repot nanti. Oke, setuju ya Bapak Ibu ya. Jadi Ya, yang Mas khusus Puji, mungkin tanggalnya kita sepakati saja tanggal di pergeseran karena Mbak Yuswin pasti akan kesulitan jika itu masuk di dalam gerbong murni karena setahu saya gerbong murni juga pasti sudah ditutup. Jadi lebih baik ini masuknya di gerbong pergeseran. Ya, nanti ada perubahan RKBMD namanya. Ya. Disepakati saja Bu Yuni sama Bu Upi untuk sekolah paling lambat masuk ke dinas hari apa. silakan Mbak Jadi, Emi. kita juga bisa men-stressing Mas Dodi untuk segera membuat surat mereka. Tidak ada lagi bahasa sekolah sudah ngirim Bu gitu, tapi ngirimnya kapan? Setelah Mas Dodi mengirim surat terus dia mengirimkan artinya tidak menjadi apa-apa begitu. Nah ini yang jangan sampai semuanya melempar tanggung jawab. Kita sudah melaksanakan tanggung jawabnya. Padahal Ya. Silakan Mbak Emi menentukan tanggal untuk RKBMD. Saya dan bidang SD SMP tinggal menyampaikan kepada kepala SD dan kebetulan SD dan SMP kebetulan mereka ada di sini, jadi mendengar sendiri nanti komitmen kita untuk tanggal RKBMD. Berarti bukan Desember 2020 kan? Ya. Jadi silakan Mbak Emi. izin Ibu, kebetulan bukan tusi saya tidak berwenang untuk menyampaikan karena RKBMD ada di Kasubag Umum. Saya tidak tahu prosesnya bagaimana. Yang saya inginkan adalah kesepakatan dari tim kota, dari bidang untuk memastikan terkumpulnya di hari apa gitu. Iya. Ya. Terima kasih Mbak Emi. Berarti Bapak Ibu Kepala SD dan SMP sesuai dengan arahan Pak Puji tadi, kemudian tidak mengganggu. Halo, bisa terdengar tidak? Terdengar, Putus-putus kayaknya. Dengaran Bu, jelas. Dengar aja ya. Bu. Ya, jadi sesuai dengan arahan Pak Puji, kita tidak bisa memakai yang Desember
Nah, beberapa kepala sekolah sudah menyampaikan usulannya ke SD, itu berarti di awal Maret kemarin sudah ada yang masuk usulan RKBMD. Kalau begitu, mulai dari sekarang silakan Bapak Ibu, seperti waktu pengumpulan RKAS ya, kami mematok di tanggal 19 Maret sampai 24 Maret nanti. Silakan itu sudah dimasukkan semua bersamaan dengan RKA. Jadi kita duduk sama-sama, begitu ya Bapak Ibu. Mbak Emi, Bu Nani, silakan. Kita sepakati. Menghubungi Mas Jadi Dodi. katakan 1 minggu setelah ini mungkin seperti itu. Saya ada membaca di sini jika revisi RKBMD yang sebelumnya apa dimasukkan kembali. Jadi mohon Bapak Ibu ya untuk memahami cara kita bersurat menyurat. Jika sudah atau meragukan, tulis saja, buat saja surat itu yang efektif. Jadi di sini ada sudah diusulkan dan akan kemudian ini usulan tambahan. Mungkin ada 2 kolom nanti, jadi jangan dimasukkan semua, ternyata jadi tambah banyak dan itu saya rasa juga akan membuat kebingungan Mas Doni. Ini kan sudah ada, ini kan sudah konsentrasi akan terganggu kalau kita terlalu banyak yang kita usulkan, tapi usulan itu sudah kita usulkan gitu dan sudah pasti masuk. Ya, Bu Nani, ada saran Bu Nani? Ya, Silakan Bu. Bu Nani. Ada saran? Ibu belum masuk kah? Oh ya sudah, ya Niko. Halo? Halo ya Bu, gimana Bu? Maaf, telepon Bu Julia tadi. Telepon inspektor tadi. Bu Erna udah masuk, Mbak Erna udah masuk. Ya, maksud saya untuk RKBMD itu nanti akan kita sepakati bersama setelah ini saja. Kita sampaikan kepada Kepala SD dan SMP ya Bu Nani ya. Ini nanti dengan BMI, Bu Nani, SD. Ya kita koordinasi kembali penetapan tanggal RKBMD ya. Ya terima kasih. Kembali ke Pak Puji, silakan Pak Puji. Oh dari SMP pertanyaannya Bu Upi, silakan disampaikan Bu Supriyani. Halo, Bu Supriyani, Bu Upi dari SMP, silakan ke Bu Supriyani. Ya, terima kasih Bu. Ya, silakan Bu Supriyani. Kedengaran ya? Terdengar. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan dari SMP. Ini khususnya dari SMP 8 menanyakan tentang penambahan guru honor. Honor ya. Di Bosnas, apakah boleh digunakan untuk menambah guru honor? Ini kami lakukan di SMP 8, namun untuk penghonoran terkendala guru belum memiliki NUPTK. Sedangkan untuk mendapatkan NUPTK perlu masa kerja 2 tahun. Bagaimana solusinya? Apakah penganggaran honor menggunakan Bosnas perlu disesuaikan dengan Bosda 13 bulan? Terima kasih. Ya. Untuk hal ini mohon Pak Puji atau Bu Nani bisa, atau Pak Puji dulu ya. Kami mohon untuk honor Pak Puji. Selama di pos reguler itu diatur, ini honor yang guru tambahan guru tadi ya, Honor baru. Honor baru ya. honor baru itu kebijakannya Dinas Pendidikan. Kami sebetulnya guru dan kesehatan itu tidak membatasi. Kalau memang kebutuhannya itu penting ya silakan saja. Untuk yang memutuskan adalah Dinas Pendidikan karena keperluan sekolah. Mengisi kekosongan Kami kelas. kalau penambahan guru, tenaga kesehatan dan tenaga guru kami di TAPD tidak membatasi. Ya mungkin Emi bisa menjelaskan, tapi kalau regulasi aturan-aturan yang dibikin Dinas Pendidikan bahwa ini guru ini sudah 2 tahun, 3 tahun kan Dinas Pendidikan, itu bisa Bu Nani atau Emi bisa menjelaskan. Ya, baik. Silakan Mbak Emi. Ya. Jadi memang
di Bospus ya ada persyaratan yang harus masuk PTK dulu. Ya, tapi seingat saya ada relaksasi pada saat tahun kemarin kita COVID itu Bospus kan boleh 100% ya, bahkan untuk gaji pegawai termasuk guru yang belum punya NUPTK. Nah, karena kalau mau dari NUPTK-nya dulu masuk di Bosda kan sudah tidak bisa ya. Nah, sudah lulus. Nah, ini kan pasti sekolah-sekolah yang kemarin pastinya pada saat pendataan kelas itu aman. Kelas itu masih ada gurunya, tapi berjalannya waktu mungkin gurunya silahkan saja gaji yang ada di Bosda juga sudah berdasarkan standarisasi, jadi silahkan saja pakai untuk kalau menurut saya itu, tapi mungkin nanti kita diskusi boleh apa tidaknya, tapi menurut saya kemarin itu ada relaksasi terkait guru yang belum bosan gitu. Kemudian ada Mbak Erna, saya mau menitipkan pertanyaan terkait tadi yang kegiatan peningkatan SDM guru, Mbak Erna. Di situ kan dikelola oleh K3S. Nah, bagaimana pertanggungjawaban sekolah terkait yang membayar satu paket ini? Nah, apalagi terus keterkaitannya dengan SIPA. Itu. Iya. Izin Ibu. Silakan Ibu. waktu inspektorat Mbak Erna, silakan waktu inspektorat yang kita tunggu. Ya. Untuk Izin Bu, Mbak Erna. suara saya Ya. suara saya putus-putus Ibu. Bagus, bagus. Halo. Manis seperti orangnya. Ya, terkait pembayaran honor, pembayaran tadi kita seperti dijelaskan oleh Mbak Emi juga, kita mengacu pada Permendikbud nomor 6 tahun 2021 bahwa pembayaran honor digunakan banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS. Terus kan persyaratannya kita ikut di pasal 13 ayat 2 dan berstatus non ASN, tercatat pada Dapodik, memiliki nomor undik pendidik dan tenaga kependidikan serta belum mendapatkan tunjangan. Nah, menurut saya kalau dia tidak memenuhi syarat seperti itu berarti dia tidak diperkenankan untuk diberi honor. Jika memungkinkan nanti diskusi dengan Pak Puji juga bagaimana jika dialokasikan pada dana Bosda aja gitu, seperti itu. Terus terkait tadi yang K3S ya Ibu ya, Mbak Emi ya. Halo, kayaknya suaraku hilang ya. Lanjut Bagus, suaramu tuh bagus sudahlah, se-Indonesia bagus. inspektorat bagus Ya, jaringannya Mbak terkait Emi. Kita kok kurang ya. Terkait K3S Mbak Emi, paket itu kalau menurut saya tidak jelas karena nggak apa-apa ada paket tapi harus dijabarkan rekening belanjanya itu apa, komponen belanjanya itu apa, apakah dia makan minum, apakah dia nanti ada Suaranya Putus Mbak Erna. Hilang juga jadinya. Lanjut. Ya. Sinyalnya. Suara saya hilang ya Ibu. Enggak, sudah bagus kok Mbak. Di Bu Martin nggak bisa Iya. kan? Jadi Assalamualaikum. gini, Bu Martin sampai Bu. ya Bu Triuni saya lanjut Iya, silakan. terkait K3S, terkait kegiatan K3S tetap harus dirincikan
rekening belanjanya apa? Botol propolis enggak? Makan minum atau transport atau seperti apa? Halo? Ya, gitu Bu. Ya, ya. Ya, terima kasih Mbak Erna. Mungkin di-searching kembali oleh Pak Puji Mohon izin dulu Bu Triyuni. atau Bu Nani. Ya, silakan Bu Mohon Nani. izin. Ini terkait guru honor Ya, tadi silakan, Bu Mbak Nani. Erna. Terkait guru honor tadi Mbak Erna. Begitu ada guru honor yang izin cuti melahirkan, otomatis kan sekolah tidak bisa meninggalkan siswa ya. Otomatis dia mengangkat guru honor sementara. Kan tidak mungkin dia membayar gaji guru honor sementara tadi dengan gaji guru honor yang melahirkan, karena itu haknya orang melahirkan ya. Nah itu bagaimana menyikapinya kalau kita tidak menganggarkan di BOS pusat, di BOS reguler gitu. Satu sisi kan itu kebutuhan untuk siswa. Kalau kita saklek nah, dengan istilahnya harus ada NUPTK juga sekarang sulit dapatnya gitu ya. Bagaimana tindak pemeriksaannya Mbak Erna? Boleh nggak? Dengan apa kita harus menyikapi hal seperti itu? Nah ini Bu, ada pengecualian sebenarnya di ayat 3. Pengecualiannya pada masa penetapan, tapi hanya pada masa penetapan status bencana alam atau non-alam. Jadi, iya, jadi kita terkutip itu. Mungkin non-alam ya, Non-alam kalau melahirkan ya. non-alam. Melahirkan Non-alam itu ya seperti pandemi karena harus ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, Bu. Jadi kita agak guru mengganti yang melahirkan tadi kan kasihan juga tuh cari-carian jadinya kan. Bagaimana menyikapi yang seperti itu? nah, menurut saya bagaimana kalau itu dianggarkan, dialokasikan di BOSDA, Bu. Kalau BOSDA kan tidak ada aturan ini. Ya. Kalau sempet ini kan BOSDA sudah tutup nih Mbak Erna, BOSDA kan sudah tutup nih. Maksud saya direncanakan. BOSDA-nya tutup. Putus-putus ya, putus-putus. Mungkin nimbrung ya. Gimana Mas Puji? Jadi Ya, silakan kalau Pak Puji. tadi Ya, diskusi. bencana Honor. melahirkan itu human error. Bukan bencana. Itu kesalahan manusia kan gitu. Nah, Ini gimana kepala sekolah ini? gimana kan Pak menghadapi- Puji menyikapinya, Pak? Jadi begini, kalau memang terjadi seperti itu, direncanakan sebetulnya. Oh, si A ini melahirkan di bulan apa? Itu sudah bisa direncanakan sebetulnya. Tapi kalau merencanakan jadi buat pusat itu dilarang, agak sulit kata Mbak Werna. Lebih baik nanti di pergeseran bisa itu di bos daerah, tapi berupa honor pengganti kan itu istilahnya. Kan pengganti yang cuti melahirkan 3 bulan. Memang sulit hal-hal seperti ini. Kadang-kadang bendahara yang cuti melahirkan aja sulit untuk mengatasi, apalagi yang hal seperti ini. Nah, nanti kita diskusikan teknis. Kalau memang nggak bisa di pusat, nanti di bos daerah kita kita munculkan hal seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Puji. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya, silakan yang krusial tadi Bapak Ibu lakukan di RKA, masukkan di RKA. Nah, kalau tidak bisa di Bosrek, tadi di Bosda, tetapi kan Bosda sekarang udah tutup. Nah, nanti silakan Bosreknya ini Bapak Ibu bisa buat anggarkan ya. Lalu asistensi nanti kita lakukan di TAPD. Jadi silahkan saja Bapak Ibu buat yang seperti diarahkan oleh Pak Puji tadi. Yang jelas asistensi nanti dilakukan by sekolah ya, atau satu persatu ya, tidak secara umum. Jadi yang krusial saja, pastinya yang krusial kan hanya beberapa ya, kalau yang lain tidak kan tidak masalah. Ya, jadi begitu Bapak Ibu untuk yang honor ya, untuk yang honor. Kemudian untuk yang K3S tadi dan MKKS supaya mereka bisa
melaksanakan kegiatan peningkatan mutu kepala sekolah, maka ada paket-paket yang menurut Bu Julia ketika kami langsung melakukan konsultasi ke beliau, yang penting ada KAK dan yang penting ada outputnya. Nah, jadi itu yang kami mintakan kemarin arahan dari beliau. Sementara begitu. Selanjutnya, izin Bu menambahkan Bu sedikit Pi. yang terkait Ya, silakan, Bu Mbak Pi. Yuni. Yang tadi terkait Silakan, Mbak Erna. K3S, yang tadi Ibu katakan paket, tetap harus ada rincian belanjanya Bu, Ya. rekening belanjanya. Iya, Jadi iya, apakah betul. belanja transportasi atau belanja makan minum atau belanja apa gitu. Iya. Jadi jangan Iya, hanya paket. betul. Nah, Mbak Erna, itu maksudnya kalau paket Iya. itu maksudnya untuk keikutsertaan Mbak Erna, jadi kayak kontribusi. Soalnya kalau kita kemarin masukkan di Bosda itu iuran K3S, tapi ternyata di SSH-nya tidak ada. Kemarin kan kita masukkan di iuran di Bosda, ternyata SSH-nya tidak ada. Iuran kan tidak Iya. diperkenankan lagi Bu, dan paket itu Ya, tidak tidak jelas ada. rekening belanja apa Bu. Halo. Halo. Mbak Erna. Halo Mbak Erna. Mbak Erna di mute. Mbak Iya, Erna di Ibu. mute. Suaranya tidak terdengar. Iya. Iya, dibuka sudah. Oh, maaf. Iya, jadi kalau untuk paket itu tidak jelas rekening belanja apa. Jadi kalau menurut saya tetap harus ada tadi yang seperti kata Bu Julia di KAK dijelaskan bahwa dia terdiri dari apa nih, rekening Iya. belanja transport kah, makan minum kah di dalamnya. Karena kalau iuran kan sudah tidak Iya. diperkenankan lagi, dan paket juga Iya. tidak jelas. Ya, jadi Mbak, ya, jadi Mbak Erna untuk ya. Makasih Mbak Erna. Halo. Ya, jadi Mbak Erna dan Bapak Ibu Kepala SD dan SMP, untuk sekali lagi untuk iuran K3S dan MKKS di Bosda itu tidak kita realisasikan, mengingat komponen iuran tidak ada di BOS reguler, juga tidak ada di Bosda. Nah, oleh karena itu untuk kegiatan MKKS kita alihkan ke Bosrek dengan keikutsertaan dalam peningkatan mutu kepala sekolah melalui K3S dan MKKS. Nah, paket di sini bukan berarti tidak melakukan rincian, tetapi yang diarahkan oleh Bu Julia waktu itu bahwa keikutsertaan itu MKKS atau K3S membuat sebuah kegiatan yang di dalamnya ada makan minum, di dalamnya ada jasa narasumber, di dalamnya ada akomodasi, sehingga dari situlah kepala-kepala sekolah bisa ikut atau bisa berkontribusi di dalam pelatihan, dan pelatihan-pelatihan atau BIMTEK itu terkait dengan kinerja kepala sekolah. Yang pertama misalnya melaksanakan penyusunan soal AKM, yang kedua melaksanakan semacam pelatihan penjaminan mutu pendidikan sekolah. Nah, lalu bagaimana Dapodik, PMP dan lain-lain yang terkait dengan program SD dan SMP yang sinkronisasi dengan pusat, itu juga merupakan peningkatan kinerja kepala sekolah yang akan dikelola di dalam kegiatan K3S dan MKKS. Nah, itu nanti kami akan rinci di dalam RKA Bosreknya. Jadi bukan berarti kemudian paket 5 juta langsung dimasukkan begitu, tidak, tetapi kami bisa rincikan sehingga di dalam rincian itu ada makan minum, ada transport, ada jasa narasumber, ada akomodasi, dan kami bisa mengundang LPMP sebagai perwalian kami di dalam peningkatan kinerja kepala sekolah. Jadi begitu Mbak Erna, atau rincian dari maksud dari keikutsertaan atau maksud dari peningkatan pengembangan profesi kepala sekolah di dalam K3S dan MKKS. Jadi kalau iuran dihapuskan, nah bagaimana mereka meningkatkan kinerja di lingkungan kepala sekolahnya? Karena jujur kalau menggunakan dana dari Dinas Pendidikan saja,
itu bolehlah kepala sekolah, tetapi guru dan tendiknya tidak bisa ikut serta karena terlalu banyaknya guru dan tendik yang ada di Kota Balikpapan. Ya, jadi akomodirnya seperti itu Mbak, melalui keikutsertaan peningkatan mutu pengembangan profesi di lingkungan K3S dan di MKKS karena mereka memiliki dasar hukum sebagai sebuah lembaga peningkatan mutu untuk SD, untuk kepala sekolah SD dan SMP. Itu Mbak Erna. Berikutnya Bu Upi, untuk sementara kita yang K3S demikian ya alurnya. Nah untuk yang selanjutnya SMP ada lagi Bu Upi. Makasih Mbak Erna. Bu Triuni, mohon maaf untuk terkait dengan kegiatan K3S dan sekolah, kepala sekolah itu dalam menyusun RKA di dalam kampanye itu apa sih tertulisnya adalah ada di RKA itu nanti apakah hanya menuliskan pesertaan dalam kegiatan peningkatan kemudian saja. Jelek nih temen-temen. Hei, kita sama aja. Ya. Iya. Iya, kita kembalikan kepada Pak Puji dan Mbak Erna untuk hal seperti ini, bagaimana mekanismenya sehingga yang dikatakan tadi kode rekeningnya harus muncul. Ya, silakan Mbak Erna. Maaf Bu Yuni, saya tadi dengarnya nggak dengar, jadi mohon Bu Triuni ulang pertanyaannya. Saya ya tadi putus. Kalau Pak Puji bagaimana pertanyaannya? Halo, Pak Puji dengar? Sama putus-putus tadi. Putus juga. Ulangi pertanyaannya, ulangi. Ya. Jadi untuk kode rekeningnya tidak sama dengan rekening yang ada di APBD gitu. Kan kemarin, nah itu lagi yang pada saat asistensi besok itu kan harus memakai kode Bu Nani bisa menjelaskan. Tapi di Arkas kode rekening tidak sama. Sedangkan buku kalau di Arkas itu masuk belanja modal gitu. Tapi kalau di kita, ya Bu. Ya, Bu Nani yang silakan menjelaskan. Sudah. Rekeningnya berbeda katanya, karena kalau di Arkas itu buku itu masuk belanja modal, sedangkan di kita kan kalau yang buku belanja modal itu di atas 100 ya. Tapi kalau Mbak Yustin kemarin menjelaskan, yang dimasukkan belanja modal itu hanya buku perpus. Tapi kalau buku yang diserahkan ke siswa itu tidak masuk belanja modal. Bukan begitu ya Bu Tri ya? Kemarin hasil diskusi dengan Mbak Yustin. Terus ini ada juga yang bertanya masalah honor upah untuk pemeliharaan. Disendirikan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau itu bahan dibeli sendiri ya upah tukangnya otomatis disendirikan juga. Upah tukang melalui Sipla. Pak melalui Sipla kan ada pertanyaan apa upah tukang melalui Sipla gitu. Kalau belanjanya sendiri otomatis sendiri juga gitu ya. Nah, itu saja Bu Tri ya, makasih. Mohon maaf. Nah, jadi yang cara penulisan di RKA putus-putus nih. Putus. Sampai ibunya kejenuh. Coba ulang Bu Supri. Pakai apa sih? Ya, Bu, saya nggak dengar. Putus-putus. Upi suaranya putus-putus. Yang keras Bu Supri. Wah, lagi diperbaiki jaringannya sama Bu Upi.
Ya, kalau Bu Bu Marta Tri dengar tidak suara saya saya? dengar. Bu, kalau di sini dengar, Bu. Dia udah teriak-teriak loh ini. Ya. Udah sampai- Halo, Bu. Iya, Bu, iya. bisa dengar, Bu, suaranya, Bu? Ya. Bisa ya? Halo, Bu. Ya, jadi gini, Mbak Erna. Mbak Erna. Ya Bu, saya dengar. Kalau Ibu Triuni saya jelas Bu. Oh iya, saya pakai jaringan yang kuat ini soalnya, Bu. Sorry Bu Supri ada Ya. Udah makan pagi soalnya. Mbak Erna, kalau aku dengar enggak? Mbak Erna. Dengar Ibu, dengar. Bu Ya, Yuni ya, dengar. sudah. dengar ini. Kalau semuanya di mute dulu, semuanya di mute dulu. Ya, semuanya di mute dulu. Saya mau menjelaskan tentang keikutsertaan tadi kepada Mbak Erna ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, untuk biaya iuran kita tidak lakukan realisasi. Ada yang masih bersuara nih, jadi gelombang-gelombang. Ya, yang kita lakukan untuk K3S dan MKKS itu uraiannya keikutsertaan peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan. Ya memang sampai hari ini di RKA-nya kita membayangkannya satu paket 5 juta rupiah. Ya, membayangkannya begitu. Tapi nanti akan dibuat KAK-nya, Mbak, akan dibuat KAK-nya. Yang dalam KAK itu nanti ada makan minumnya, ada transportnya, ada jasa narasumbernya. Nah, kemudian ada outputnya berupa sertifikat. Nah, kalau seperti itu berarti BIMTEK atau pelatihan yang dilakukan oleh MKS atau K3S itu betul-betul ada outputnya. Nah, kalau rapat biasa menggunakan dana 500.000 per bulan itu dipertanyakan karena rapat 100.000 juga cukup. Nah, tapi kalau dengan BIMTEK itu dilakukan masuk akal oleh pemeriksa. Begitu Mbak Erna. Jadi kita buat kayak KAK-nya. mungkin ada pertegasan Bu Tri. Izin Bu Tri. Ya. Mungkin ada pertegasan Ya, itu kan silakan. keikutsertaan tidak ada ya kode rekeningnya ya. Apa kontribusi langsung saja ya Mbak Erna? Karena kan kalau keikutsertaan tuh kode rekeningnya tidak ada. Mungkin kalau kontribusi saja ada. Diikutkan kontribusi ya Mbak Erna. Satu paket. Ya silakan Mbak Erna. Mbak Erna disampaikan tentang apakah kalimatnya atau uraiannya kontribusi atau keikutsertaan yang ada kode rekeningnya di dalam RKA. Silakan Mbak Erna. Suaranya tanggung-tanggung ini. Mbak Erna. Ini tengtung ini mungkinnya ya apa Silakan Pak Puji, Pak Puji. Telkomsel ya ini hari ini memang Telkomsel nggak bagus, jadi ya begini. Baik untuk K3S dan MKKS ini kan agak sulit. Kalau kontribusi penyelenggaranya siapa itu penting. Kalau nanti itu berupa BIMTEK di masing-masing sekolah, itu nanti penyelenggaranya siapa itu yang penting. Kontribusinya kemana, lembaganya apa itu. Kalau memang itu diadakan BIMTEK itu penting. Kalau umpama dinas pendidikan menyelenggarakan itu berarti kan panitianya untuk BIMTEK itu kan dinas pendidikan. Kan ini kan gini, saya kemarin menyarankan ini bisa diakomodir oleh dinas pendidikan. Kegiatannya di dinas pendidikan untuk memfasilitasi itu. Keluarannya apa? Belanjanya apa? Ya makan minum, ya ATK, ya
narasumber gitu. Nah, itu lebih efektif daripada nanti apakah kontribusi atau jadi ini untuk K3S dan MKKS kita bicara khusus dengan dan inspektorat berupa apa ini supaya nanti nggak simpang siur teman-teman penyusun teman-teman itu menyiapkan itu kan saja per bulan itu nanti kita Suaranya twinkling piano. Aduh, kayak apa sih? Telkomsel silakan lanjut. Ya, jadi Pak Puji, halo Pak Puji. Ya. Pak Puji. Ya. Silakan lanjut. Suaranya. Ya, Pak Puji, ya, yang sekarang ingin dipastikan, yang dituliskan oleh kepala sekolah di dalam RKA buat reguler itu untuk K3 dan MKKS apa itu Pak Puji? Di nomor di ya, secara kita bicara akan simpati. Ini pengaruh Mas Puji, ndak anu nih mukanya. Pak Puji biasanya pakai Pujiono loh yang nggak. Pak Puji, halo. Belum Pak Puji. Halo. Biasanya memakai akun yang kata nama Bapak Pujiono, Pak. Halo. Tapi HP apa? Halo Pak Puji. Pak Puji suara diganti. Halo. Ada burus kok, Bu? Ada. Pak Puji. Halo. Halo Pak Puji, suaranya terputus-putus Pak Puji. Nggak bisa. Halo Pak Puji. Suaranya terputus-putus, pakai yang pertama tadi itu bagus Pak, yang judulnya Pujiono bagus tuh. Kalau pakai BPKD kok nggak bagus ya. Yang pakai nama Bapak itu bagus tuh. Kalau ini nggak bisa terdengar. Lanjut aja. Pak Puji, suaranya tidak terdengar sama sekali Pak Puji. Halo. Mohon maaf Pak Puji, suaranya tidak terdengar. Mbak Erna masih monitor Mbak Erna. Mbak Erna. Saya juga nggak dengar, Bu. Iya, suara Pak Puji tidak terdengar ya. Saya jelasnya Bu Triuni aja. Ya itu kita kok sehati ya Mbak. Suaranya nggak jelas Pak Puji. Suaranya sama sekali nggak kedengaran. Pak Puji. Halo Pak Puji. Pak Puji masih berbicara terus. Pak Puji masih cari sinyal. Harusnya Pak Puji yang pakai yang pertama, yang nama beliau itu Pujiono bagus. Nah kalau sudah ganti PPKD, Dengaran yuk. Mungkin tadi Pak Puji pakai terdengar. Pak Puji, halo. Diabaikan aja dulu Bu Triuni, Pak Puji, sementara masih sari silakan Mbak Erna bisa menyampaikan hal-hal yang penting dalam acara ini. Ya Mbak Erna silakan Mbak Erna, kasihan sih kita
meniadakan Pak Puji gitu loh Mbak Emi. Kalau beliau mendengar. Iya, masih bersuara nggak ya? Ya, kita tunggu Pak Puji bisa, sebenarnya arahannya bagus sekali untuk solusi. Hanya karena tidak terdengar, mungkin Mbak Erna bisa men-stressing atau memperjelas apa maksud Pak Puji, Mbak Erna. Silakan Mbak Erna. Ya Bu Triuni, saya mungkin dengarnya sayup-sayup. Seperti Pak Puji mengarahkan untuk Jangan dimasukkan di grup ya Bun, di telepon pribadi aja ya. Bu, Ibu. Bapak Ibu tolong di-mute ya, Mbak Erna sedang berbicara. Kalian di-mute. Ya, ya, betul. Melalui Sikla Pak, belanja bahannya di Sikla. Ya, SPK ya. Suaranya Bu Nani malah yang terdengar. RKBMD ya Pak ya, ini tidak masuk RKBMD, Bapak bisa. Bu Nani suaranya di-mute dulu. Bu Nani. Ya, sudah. Sekarang Mbak Erna, silakan Mbak Erna. Iya Bu. Ibu kedengaran nggak Bu? Yang lain di-mute dulu ya Bapak Ibu. Ya, silakan Mbak. Saya tadi dengar sayup-sayup, cuman nangkepnya menurut Pak Pujiono untuk kegiatan K3S sebaiknya dianggarkan melalui anggaran Dinas Pendidikan. Kayaknya seperti itu. Karena kalau kita lihat di Permen nomor 6 tahun 2021 juga, karena di itu tidak diperkenankan membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran. Ya, betul Mbak Ibu. Jadi memang kalau kita simpulkan Bapak Ibu, makasih Mbak Erna, kalau kita simpulkan Bapak Ibu Kepala SD dan SMP, Ketua K3S dan MKKS, Bapak Ibu silakan memasukkannya kontribusi tadi ya, peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan dengan KAK-nya, tapi nanti yang melaksanakan Dinas Pendidikan. Nah, kalau itu boleh. Yang jelas kita masih memiliki wadah untuk peningkatan mutu melalui K3S dan MKKS begitu. Ya. Jadi seperti itu kita akan lakukan. Izin Bu Triuni. Gimana Mbak Emi? Mbak Erna dijelaskan, bolehkah kita Dinas Pendidikan mengelola uang? Tahu saya tidak boleh, hati-hati Bu Triuni. Bukan begitu Mbak Emi. Maksudnya gini, dana itu ada di sekolah masing-masing. Ya, makanya yang saya tanya dengan Mbak Erna, saya ini menempatkan diri sebagai kepala sekolah. Bagaimana pertanggungjawaban saya pada saat saya mengeluarkan uang 5 juta itu supaya teman-teman sekolah itu tidak bingung pada saat meng-SPJ-kan gitu loh. Ya, kembali ke Mbak Erna, bagaimana Mbak Erna? Yang usulnya kan Dinas Pendidikan, nah ini sudah Pak Puji. Halo. Ya silakan Pak Puji. Halo. Terdengar. Jelas. Halo. Jelas ini. Ya, silakan Pak Puji. Jadi begini, maksud saya begini, ini kan agak sulit kita menempatkan yang namanya K3S dan yang kemarin iuran. Sekarang ini semuanya dilarang ini, kan gitu. Nah, kalau semua dilarang, ada kegiatan di Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi kegiatan itu. Upama ada rapat MKKS, kapan, di mana. Nah, itu anggarannya di Dinas Pendidikan di masing-masing bidang. Bidang SD, bidang SMP. Maksudku itu, jadi semua pengeluaran kebutuhan MKKS pada waktu rapat itu
penuhi oleh Dinas Pendidikan. Maksudku itu tidak ada iuran duit dari sekolah baru dikelola pendidikan, tidak. Tapi ada sub kegiatan tersendiri di Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi itu. Nah, kalau selama ini kan kontribusi 5 juta dikumpulkan, ada yang mengelola yang namanya K3S. Itu kan non budgeter itu. Nah, itulah LPG-nya agak sulit, inspektorat dalam pemeriksaannya agak. Nah, maksud saya hanya menyarankan bahwa di Dinas Pendidikan ada sub kegiatan yang memfasilitasi itu. Kalau memang MKKS itu 1 tahun keluarnya itu 1.900 bersesuai kumpulannya, ya keluarkan di 900 juta di Dinas Pendidikan, tapi dari APBD kan gitu. Itu mungkin tambahan. Berarti Pak Puji, kalau memang mekanisme seperti itu, kita tidak menyerap dari dana reguler berarti ya Pak Puji? Tidak. Iya, maksud kami kan bagaimana MKKS atau sekolah itu menyerap dana dari bos reguler untuk kegiatan di MKKS dan K3S. Nah, di situlah sulitnya teknis. Ayo kita diskusikan saja. Nanti kalau di sini lebar, karena ini perlu solusi yang gitu kan gitu. Ya, berarti Pak Puji, untuk RKA bos reguler tidak lagi atau belum kita masukkan tentang MKKS dan K3S dulu ya. Karena kan mulai besok mereka sudah harus menyetor RKA bos reguler 2021. Nah, selanjutnya ini mungkin punya solusi yang tepat untuk K3S dan MKKS. Ini bagaimana Pak Puji? Enggak apa-apa, nyusun saja, tapi tuangkan dalam MKKS K3S-nya diarahkan dulu. Nah, nanti solusinya seperti apa kita bicarakan asistensi aja gitu. Uraiannya apa Pak Puji? Ya, MKS dan 3 kan belum rekening ini. M3S berapa, K3S berapa, itu aja. Itu. Ya. Ya, artinya di dalam uraiannya itu hanya memasukkan MKKS dan K3S saja begitu dengan satuan dan volumenya. Kan tadi tanya kan satu paket tapi ada KAK kan gitu. Iya, seperti itu. Kan ada KAK. Nah, sekarang cantumkan dulu nanti solusi pernah kita ambil atau memang Dinas Pendidikan yang mengeluarkan memfasilitasi itu kan gitu. Nah, iya. Ya. Ya. Jadi bagaimana Mbak Erna? Kalau menurut saya sih saran Pak Puji lebih baik dianggarkan di Dinas Pendidikan saja, karena kalau kita lihat di penggunaan dan larangan tidak ada membahas terkait K3 atau MKKS. Saya takut sebenarnya dia tidak diperkenankan lagi gitu. Jadi kalau lebih aman sebaiknya seperti yang saran Pak Puji dianggarkan melalui anggaran Dinas Pendidikan. Seperti itu sih Bu. Ya. Jadi Mbak Erna, di Dinas Pendidikan itu sebenarnya sudah ada aturan terkait dengan apa yang menjadi tusi ya, yang memang kami lakukan dari Dinas Pendidikan, hanya tidak bisa mengakomodir keseluruhan guru dan tenaga kependidikan di Kota Balikpapan. Nah, maksud kami ketika berada dalam satu wilayah kecamatan, K3S maupun MKKS itu bisa mengakomodir lebih banyak lagi dengan dana bos reguler. Oleh karena itu, diminta ada kegiatan-kegiatan dalam 1 tahun yang menjadi turunan dari kegiatan Dinas Pendidikan dari program pusat, begitu Mbak Erna. Karena dana kalau misalnya Dinas Pendidikan itu kan sudah selesai ya. Nah, akhirnya kita memberikan atau mengadakan pendampingan dana bos reguler khusus untuk kegiatan K3S dan MKKS yang mengakomodir
seluruh guru Pendik yang belum terakomodir di Dinas Pendidikan. Nah, tapi Pak Puji menyarankan masukkan saja dalam RKA BOS reguler dengan uraian MKKS atau 3S satu paket kemudian 5 juta. Nah, untuk bagaimana KAK dan PPK kita bicarakan lebih lanjut, begitu Mbak Erna. Halo Mbak Erna. Yang ditunggu oleh kepala sekolah sekarang itu kan RKA BOS regulernya, apakah mencantumkan kegiatan MKKS dan kegiatan K3S. Kalau memang bisa mencantumkan, kita tuliskan. Nah, kalaupun nanti di perjalanan itu setelah kita komunikasi, setelah kita diskusi ada perubahan, ya berarti kita lakukan perubahan. Tapi yang saran Pak Puji tadi, di RKA BOS reguler yang mau disusun dalam 1 minggu ke depan, kegiatan MKKS dimasukkan dengan satu paket dan 5 juta rupiah per sekolah, gitu loh Pak. Ya. Kalau kemarin iuran itu bulanan atau ini paket 5 juta per sekolah sekarang? Kalau dulu namanya iuran, jadi 1 bulannya 500 untuk kegiatan rapat itu Pak Puji. Ya. Tapi kalau kegiatan rapat, logikanya rapat kok 500 begitu kan? Nah, oleh karena itu kita khawatir ada sesuatu yang tidak sesuai logika bila diperiksa oleh BPK atau inspektorat. Nah, maka kita buat agar terrealisasi. Enggak, sekarang itu satu paket 5 juta per sekolahan sama. Iya, sama. Ya sudah, kalau begitu untuk sementara menyusun RKA ini tolong nanti lo KDAS satu paket 5 juta setahun itu tuh. Nanti pada waktu kita di inspektorat arahnya nanti seperti apa kita jabarkan di situ kan itu ya. Iya Pak Puji, betul. Jadi sementara begitu ya. Sementara begitu. Jadi Bapak Ibu, Pak Puji, kemudian juga Mbak Erna tadi sudah jelas. Jadi kesimpulannya, silakan Bapak Ibu membuat RKA dengan kegiatan MKKS 3S satu paket 5 juta. Untuk selanjutnya, bagaimana kode rekening dan kemudian KAK serta outputnya kita bicarakan lebih lanjut. Kalaupun ada perubahan kan nanti dilakukan APB di anggaran perubahan. Saya kira untuk yang K3 dan MKKS cukup. Honor juga Bu Yani dari SMP. Mungkin sebentar. Saya tambahkan ya. Ini ada pertanyaan yang kemarin tadi sudah dibahas. Bagaimana menyikapi jika pos rekening ada di rekening daerah, tetapi di rekening kas itu tidak ada pos. Nah, nanti halo. Enggak, kok jelas nih di siapa begitu? Jadi karena nggak stabil, jadi jaringan ini Kota Balikpapan jaringannya nggak stabil, jadi di daerah itu nggak di spotnya itu nggak bagus kadang-kadang. Jadi silakan Pak Puji. Jadi kalau pos rekeningnya di APBD ada, di nggak ada, nanti kuncinya itu mapping namanya, tapi semuanya dipakai di APBD. Nah, karena Arkas dengan APBD mendaki 050 ini nanti mungkin ada yang sama. Nah, itu nanti teknis. Nah, kami teknis, pokoknya nomenklaturnya itu cantumkan dulu. Masalah rekening kami nanti teknik mapping. Kalau tidak ada, di Arkas ada, demikian baliknya. Nah, itu nanti kami saja untuk
merumuskan supaya menjadi sama. Itu yang penting nih, penyusunan RKA yang manual kalau tidak ketemu linknya di titik-titiknya dulu. Nanti teman-teman tim asistensi akan mengarahkan rekeningnya apa. Itu yang penting. Ya, tambahannya. Ya, ya terima kasih Bapak Ibu. Terdengar jelas ya suara Pak Puji tadi mengarahkan tentang kode rekening. Karena kode rekening di Arkas dan di SIPD berbeda, maka silakan saja dibuat dengan kode rekening Arkas. Nanti pihak BPKD yang akan melakukan pemetaan bagaimana kesamaan antara kode rekening di Arkas dan di SIPD. Ya, jadi sekarang kesimpulannya Bapak Ibu silakan membuat RKA BOS reguler dengan panduan yang sudah kami sampaikan tadi. Yang krusial memang masalah transport, kemudian masalah K3S dan MKKS, ya, lalu RKBMD atau belanja modal. Ini silakan saja Bapak Ibu lakukan inovasi di dalam RKA BOS reguler. Kalau nanti di tim verifikasi ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menjelaskan. Nah, kemudian untuk pengumpulan RKBMD sudah kita sepakati tadi bahwa mulai besok usulan RKBMD silahkan segera disampaikan sampai batasnya 24 Maret bersamaan dengan pembuatan BOS reguler. Nah, saya kira demikian ya Bapak Ibu. Untuk hal-hal lain silakan Bapak Ibu komunikasikan ke bidangnya masing-masing. Kalau ke saya boleh closingnya. Ya. Silakan Mbak Emi. Izin Bu, ini ada satu yang mau saya sampaikan. Mumpung sebentar Mbak Emi tadi, Mbak Emi dulu, nanti dulu ya. Besok kan Mbak Emi. Baik, terima kasih karena sepertinya Bu Triuni sudah menyampaikan hal-hal terkait penyusunan RKA. Ini pasti berkaitan dengan perencanaan, yaitu asistensi. Nah, saya jadi kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan. Yang pertama, hasil rapat kita dengan Bapeda Inspektorat waktu itu Jul ya, Mbak Erna. Kemudian ada BPKAD juga, ada Mas Puji. Jadi saya mengingatkan kembali, yang pertama-tama nanti saya akan menyampaikan jadwal. Kita mulai di Senin, apakah setuju? Kalau ini otoritas saya, jadi saya menentukan hari Senin. Nanti saya sampaikan jadwalnya. Kemudian pada saat RKA BOSDA kemarin kita sudah menyusun skema. Jadi sebagaimana Bu Perni kemarin juga mengharapkan adanya skema sehingga kelihatan terbiayai oleh BOSDA, mana yang akan dibiayai oleh BOSPUS atau BOSREK. Jadi suara saya bagus, jelas. Jadi mohon Bapak Ibu, teman-teman di sekolah untuk nanti pada saat menyusun RKA BOS atau BOSREK lampirkan skema. Jadi paling tidak refresh kami apa yang sudah masuk ke BOSDA sehingga kita akan melihat pembiayaan di BOSPUS. Kemudian yang kedua, saya melihat di sini belum menyinggung terkait SPM pendidikan, karena SPM pendidikan adalah standar pelayanan minimal bagaimana pelayanan. Jadi saya harapkan silahkan buka kembali jika sekolah-sekolah belum standarnya selain buku, karena buku capaiannya harus 100% ya. Belanja air kan, jadi kalau mengandalkan mana kita untuk RKA, saya hanya meminta dua versi RKA. Yang pertama RKA dengan kode rekening SIPD. Yang kedua RKA itu berkode rekening jadi kas. Nah, gosip kita kan antara SIPD dan RKAS itu kode rekeningnya berbeda. Nah, silakan itu saja. Kemudian kita
dan yang 3 belajar kita skip dulu karena di SPD tidak menggunakan itu. Alamat versi lama kita pakai 10 pembiayaan yang ada di skema. Jadi silahkan buat RKA itu dengan kode rekening SPD dan kode rekening kas. Kemudian untuk dengan asistensi RKA saldo, menurut saya karena menurut informasi RKA itu sekitar 3 miliar yang dikasih. Jadi ini harusnya atau kegagalan perencanaan atau sisa-sisa dari belanja kita. Jika ini kegagalan dalam perencanaan, saya mengharapkan seperti yang Bu Julia sampaikan pada saat kita lapor kemarin, sekolah harus membuat telaahan staf. Apa masalahnya? Kenapa sampai bisa terjadi kegagalan perencanaan? Apakah ada maksud-maksud tertentu akan dikerjakan sesuai keinginannya lagi, atau untuk jadwal Bu, nanti saya harus buat ini jadwal sementara akan saya siapkan, nanti penandatanganan Pak Kadis menyusul. Mungkin itu saja Bu Trini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Ya, memang agak sedikit putus ya, tapi mungkin saya bisa memperjelas ya, Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi untuk jadwal, Mbak Emi akan menyampaikan jadwal verifikasi. Yang penting Bapak Ibu ya RKA bos reguler mulai besok. Nah, apabila ada hal-hal yang dikomunikasikan, silakan WA kepada Melot. Kedengaran tidak Mbak Emi? Halo? Kedengaran aja ya? Kedengaran Bu. Ya, jadi yang pertama tadi silahkan buat RKA sesuai dengan Pak Puji tadi, Mbak Erna. Nah, kemudian untuk jadwal pasti itu sudah disampaikan oleh Mbak Emi melalui ruang kita sekarang. Nanti akan disampaikan kepada Bapak Kepala SD dan SMP. Nah, lalu jangan lupa Bapak Ibu, skema Bosda dan Bosreknya itu ditaati kembali sesuai dengan komponen yang ada di dalam 2021. Lalu Bapak Ibu, SPM pendidikan buku harus 100% ya Bapak Ibu ya. Jadi penuhi sampai membeli yang lain. Dan diminta oleh program ya kami bidang mengikuti saja bahwa RKA dibuat dengan 2 versi, yaitu ARKAS dan SIPD. SNP juga demikian, juga disertakan di dalam pengolahan RKA reguler tersebut. Lalu untuk asistensi saldo itu sudah dibuat, ya, segera harus dibelanjakan. Tetapi analisis kebutuhannya atau tadi dikatakan telah stop ya, mengapa bisa terjadi seperti itu? Apakah karena dibelanjakan atau hal-hal yang belum begitu dipahami, belum bisa dibelanjakan oleh Bapak. Silakan konsultasi kembali Bapak Ibu dalam waktu 3 hari ke depan. Jika di hari Senin itu sudah bisa dikumpulkan di verifikasi di Dinas Pendidikan. Pak Puji ada lagi yang mau izin Putri Yuni, saya lupa menyampaikan mekanisme kita, apakah kita mengumpulkan atau orang yang datang sekolah datang ke kita? Ya, perwakilan kita K3S atau ya, jadi bisa disampaikan dikumpulkan di K3S ya Ibu.
Begini Mbak Emi, karena harapannya sekolah itu ada yang lebih cepat mengerjakan, mereka tidak bisa kemudian menunggu K3S. Nah, kalau bisa nanti tetap saja RKA itu ke bidang, nanti bidang yang akan mengumpulkan, bila ada 10%, 20% yang sudah, kita bisa langsung ke program atau keuangan. Lihatnya kalau menunggu di K3S pasti lama sekali mereka mengumpulkan. Jadi silakan saja Bapak Ibu yang sudah selesai, yang sudah menurut Bapak Ibu itu fix, silakan dikumpulkan di bidang. Nanti Pak Ketut akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada timnya dan juga akan koordinasi langsung dengan program dan keuangan. Jadi supaya cepat maksudnya. Jadi kalau pola konsultasi silakan melalui WA dengan Mbak boleh, Nani boleh, dengan Pak Ketut juga boleh, dengan Bu Dwi Yuni juga boleh. Jadi sekarang untuk SD dan SMP seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan yang terkait dengan hal-hal yang sulit, kita kembali Bu Nani dan Mbak Emi akan konsultasi dengan Pak Puji dan Inspektorat. Bu Nani ada tambahan? Cukup Bu. Bu Nani? Cukup. Saya sedikit saja Bu. Silakan Pak Puji. Saya sedikit. Jadi untuk yang terakhir mungkin kepada teman-teman sekolah, apa yang disarankan Bu Emi tadi menyusun 2 versi. Kalau memang menyusun 2 versi terlalu berat, ya nanti kita mapping di asistensi. Itu nggak masalah. Intinya begini. Tolong disusun sesuai dengan juknis yang ada. Apabila nanti Bapak Ibu di RKA manual tidak menemukan rekening, tapi nomenklaturnya cantumkan dulu. Nomenklaturnya cantumkan, rekeningnya titik-titik aja dulu. Nanti teman-teman bisa kombinasi untuk mencari rekening itu. Intinya kami tahu substansinya kemauan belanja itu apa sih, kan gitu. Di situ jangan sampai nanti tidak dituangkan kita lupa itu. Pokoknya kalau memang ada nomenklatur yang tidak ada rekeningnya, baik di APBD maupun RKAS itu tadi, itu cantumkan saja nomenklaturnya, nanti kita verifikasi. Nah, untuk take over yang sisa tahun 2020, mohon itu juga disusun RKA tersendiri lagi, karena itu sebagai pertanggungjawaban untuk menganggarkan kembali di tahun berikutnya. Jadi nanti ada 2, tapi konsekuensinya apakah mengacu kepada juknis tahun 2021 atau mengacu juknis 2020, itu yang paling penting. Itu mungkin tambahan. Kami kurang lebihnya saya mohon maaf karena jaringan hari ini 2 hari ini memang travel, mungkin tidak maksimal. Mudah-mudahan dengan adanya Zoom meeting ini teman-teman sudah bisa merucut untuk melaksanakan bos reguler ini. Makasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puji. Ya, kesimpulan arahan terakhir Pak Puji dengan suara yang jelas ini yang lebih bisa memudahkan sekolah. Jadi yang pertama tadi Bapak Ibu Kepala SD dan SMP, bahwa silakan Bapak Ibu membuat RKA dengan menggunakan kode rekening yang ada, baik yang di Arkas maupun di SITD. Yang penting nomenklaturnya jelas. Nah, nanti yang akan membantu untuk kode rekeningnya apa, itu nanti dari tim asistensi. Jadi supaya tidak sulit Bapak Ibu, supaya tidak terlalu lama, Bapak Ibu cukup buat dulu 1 RKAS tadi, yang mudah yang disampaikan Pak Puji. Nanti kalau sudah betul semua, kan bisa dialihkan ke 8 SMP, lalu mengerucut ke 3 belanja. Begitu pula dengan RKA saldonya juga dibuat, yang penting nomenklaturnya apa, begitu ya Bapak Ibu. Saya kira untuk kesempatan kita di pukul 9 sampai pukul 11:10 siang hari ini,
Mbak Erna ada tambahan sebelum Mbak Erna saya tutup? Mbak Erna? Izin Bu, sedikit aja. Saya hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu penyusun RKA yang ada di sekolah agar semua belanja itu sudah terakomodir semua di dalam RKA, karena ketika kami kemarin beberapa kali memeriksa agar yaitu tidak ada temuan gitu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mbak Erna. Jadi pada kita Inspektorat meminta agar mengevaluasi yang dibuat. Apabila ada hal-hal yang kurang cermat, maka tahun ini mohon lebih cermat, tidak ada yang belanja tanpa. Nah, saya kira untuk pertemuan kita mohon kepada kepala SMP yang masih ada pertanyaan. Terima kasih kepada Pak Puji yang telah memberi arahan kepada kami, kepada didenda dia ada muncul retribusi balik pasar, tapi di target sudah masuk lah. Kemudian juga memperlancar walaupun tetapi masih bisa jalan. Kemudian apakah itu yang kita upayakan bisa dijadikan sekolah baik SD maupun SMP bisa menyusun RKA bos regulernya sesuai dengan peraturan yang ada. Marilah kegiatan virtual kita pada yang hari ini pagi sampai siang kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi Bapak Ibu akan membuat RKA dan bisa mengumpulkannya secara SD maupun SMP. Akhirnya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin kami undang kembali. Halo Mbak Erna. Terima kasih Mbak Erna. Terima kasih Pak Puji. Terima kasih Mbak Erna. Terima kasih Bu Emi, Pak Puji. Terima kasih. Belum foto nih. Sama-sama, terima kasih juga Bu Erna. Bu Erna buka topeng cantiknya. Cantiknya Mbak Erna. Belum foto. Mbak Erika belum dipoto, Mbak Erika. Halo Mbak Erika. Sudah. Belum dipoto tadi ya. Jangan lupa Bapak Ibu yang belum diisi daftar hadir ya. Kalau bisa diisi daftar hadir. Terima kasih. Foto masing-masing saja. Tadi sudah Bu Tri, tadi sudah Rika foto di WA di YouTube. Oh sudah ya? Iya, alhamdulillah. Ya. Jadi juga tutup Rika. Ya. Sudah daftar hadirnya sudah. Sudah. Cuma sudah kok Bu. Nanti linknya aja dikirimkan jadi kan kalian bisa. Siap. Terima kasih. Kita jumpa kembali pukul 13 Mbak Erna, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semuanya, rapat saya live-kan ya. Terima kasih telah mengikuti rapat pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.